Halo guys, nama gue Son dari StaffTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing HP yang akhirnya masuk lagi ke Indonesia. Yap, gue seperti biasa telat unboxing dan reviewnya, tapi ya, kita bakal unboxing dan review, nanti kita bakal day in the life juga, looking forward to it, si Motorola G45 ya. Ini HP pertama dari Motorola yang masuk ke Indonesia, dan satu-satunya ya untuk sekarang. Ya, semoga Motorola bisa masukin HP lainnya. Mungkin masukin flipnya yang bagus banget tuh. Gue juga pengen banget flipnya Motorola. Tapi ya, pertama dia masukin yang sangat agresif banget harganya. Ini kayak entry level to semi mid range lah ya, budget mid range, kayak sekitar 2 jutaan. Yap, harganya ini gue beli di harga segini, di 2,3 juta atau 2,2 juta, itu tergantung lagi flash sale atau enggak ya. Tapi harga normalnya tuh di 2,5. Tapi seringnya sih kalian bisa cari lah di 2,3, 2,4an. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya semua ada di deskripsi. Oke, jadi mari kita langsung aja unboxing si HP-nya. Dan kalau misalnya ada wallpaper di video ini, gue bakal taruh juga linknya ada di deskripsi. Boxnya seperti ini ya, khas Motorola, Hello Moto, si slogan khasnya Motorola. Finally dia balik lagi. Di sini juga dikasih tahu ada NFC, dikasih XL kuota 45GB, dan kalau nggak salah dia masih ada headphone jack juga. Nanti kita bakal bahas speknya sambil kita lihat desainnya ya. Oke, kita langsung buka aja. Di sini premium design. Dia belakangnya itu pakai vegan leather ya, ngingetin gue sama Xiaomi 14T. Dan kalau misalnya kita sobek nih si segel Motorola-nya, langsung di slide aja. Ini gue beli yang warna biru ya, by the way. Ada 3 warna, biru, merah, sama hijau. Semuanya bagus menurut gue. Nah, dikasih SIM XL-nya. Terus di sini dikasih HP-nya sendiri, dan sudah pakai casing ya. Ini udah dipasang casing, jadi unik ya. Gue baru pertama kali lihat HP yang udah langsung dipasang casing di dalam boxnya. Kelengkapannya next, di sini ada manual, bisa kita lihat apa aja tombol-tombolnya. Itu buat manusia yang belum keluar dari gua selama 50 tahun kayaknya. Dan ini komplit banget juga, dikasih charger dan juga USB Type-C kabelnya. USB A to Type-C, dan ini tuh chargernya maksimal bisa, kalau nggak salah bisa sampai 18 watt. Jadi udah oke lah untuk harganya menurut gue. Ya, kita buka aja dari casingnya. Casingnya ini sangat basic banget ya, casing-casing kayak di HP Xiaomi gitu. Ini basic case, nothing special. Dan ini bener-bener breath of fresh air banget ya. Dimana kompetitor-kompetitor atau HP-HP di line up harga 2 jutaan tuh kan didominasi semua sama HP-HP Cina atau HP Samsung. Finally ada brand Motorola yang technically nggak usah, Motorola udah di-own sama Cina ya, tapi dia tetap beda sendiri kan karakternya tuh gitu. Jadi ya akhirnya lah. By the way, untuk spek sendiri gue bakal taruh di sini. Dia pakai Snapdragon 6S Gen 3 yang buat penasaran itu performance-nya tuh mirip kayak Snapdragon 695 ya. Untuk layar sendiri dia 6,5 inci, dia HD Plus tapi udah 120Hz, UFS-nya 2.2 jadi bukan eMMC ya. Terus dia punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt, dan USB Type-C-nya dia sudah di USB Type-C 2.0, jadi belum cepat-cepat banget tapi oke lah. Dan dia juga sudah ada si NFC, udah ada headphone jack dan stereo speaker. Seperti itu speknya. Dan mumpung kita lagi di belakang, untuk kamera speknya gimana? Gue bakal taruh di sini aja. Dia pakai 50 megapiksel dan dia bisa nge-record sampai di 1080p 30 fps. Udah ada electronic image stabilization, dan kamera kedua ini hanya kamera pajangan aja ya guys, di 2 megapiksel macro sensor. Dan first impression sih menurut gue ya, by the way ini nggak ada itu, udah nggak dikasih pre-apply screen protector ya, just in case, nggak kayak di HP-HP Cina lainnya. Ini gue bisa bilang vegan leather belakangnya sangat grippy banget. Kalau misalnya kita coba zoom di kamera gue, kelihatan nggak tuh teksturnya tuh ya vegan leather. Dan kalau misalnya dibandingin sama vegan leathernya si Xiaomi 13T, ini kerasa banget jauh lebih grippy. Jauh lebih grippy. Grippy banget ini di tangan, kayak apa ya, kayak rubber banget gitu loh. Jadi nggak pakai casing kayaknya gue confident sih nggak bakal jatuh juga. Dan di sini bisa kita lihat ada logo Motorola. Gue suka banget sih desainnya, ini warna birunya, hijau merahnya tuh kayak bener-bener eye-catching banget. Kayaknya the best design ini. Hands down menurut gue, the best design di harga 2 juta. Ininya kayak vegan leather, sampingnya dia kayak shiny gitu. Dan di sini ada power button yang berperan sebagai fingerprint juga. Jadi bukan di logo Motorola ya, di sini. Ada volume button, semuanya kliki. Di atas di sini ada tulisan Dolby Atmos Audio. Nice, microphone, speakernya udah 2 speaker ya. Di sini ada another microphone dan ada another speaker, Type-C, dan juga ada si headphone jack nih. All-rounder sekali. Dan buatnya penasaran bagaimanakah untuk si ini nih, SIM slotnya, apakah dia triple slot? Karena gue gak lihat full speknya banget juga. Kalau bisa kita cabut, di sini bisa kita lihat udah ada rubber gasket juga kelihatan. Jadi ya space resistant lah ya. Dan dia ini tuh hybrid ya, jadi bukan triple slot, dia ini dual SIM hybrid. Oke, kita masukin lagi.
Untuk beratnya sendiri, HP ini menurut gue sih bobotnya kalau di tangan cukup bagus ya, nggak berat banget tapi nggak enteng banget, jadi kemurahan. Kalau gue mau tebak sih beratnya kira-kira ini sekitar 190, 180, kita lihat deh. 180, oke, jadi ya nggak berat banget tapi nggak enteng banget juga kayak HP murahan. Karena ini kan semuanya masih terbuat dari plastik ya. Jadi ya, cuma segitu aja dan mari kita langsung aja ke first impresinya. Gue mau setup dulu HP ini dan nanti kita bakal balik lagi ya, kita bakal tes-tes bagaimana fingerprintnya, bagaimana speakernya yang kecil-kecil aja. Dan untuk minggu depan bakal ada day in the life ya, minggu depan lagi bakal ada full review dan gue juga bakal masukin gaming test yang lebih lama sekitar 15 menitan, gak di-cut sama sekali. Gue bakal masukin di channel ketiga gue ya, Steph Test Wibu Game. Lah, gue bakalnya sebenarnya hanya tes Wuthering Wave aja, tapi ya gue bakal taruh semua linknya nanti ada di deskripsi. Stay tune aja. Nih bisa kita lihat stok Android Glow. By the way, ini di Android 14 tapi dia udah support Android 15, bakal pasti di support. Gue nggak tahu selama apa supportnya, tapi at least sampai Android 16 lah ya. Anyway, I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Pertama, mari kita langsung tes bagaimana untuk fingerprintnya. Dia ada di power button, dan yang bikin gue suka, gak kayak di HP Xiaomi gitu. Kalau misalkan pertama kali setup, itu langsung dikasih tahu apakah kalian ingin touch to unlock, apa harus dipencet dulu. Jadi kalian gak usah harus ke setting, itu udah langsung habis setup fingerprint di setupnya. Setup awal ya, itu langsung dikasih tahu apakah kalian mau dinyalain atau enggak. So, that's pretty good. Langsung aja kita tes speednya, 1, 2, 3. Gue settingannya harus dipencet, jadi ya biar nggak sering kepencet di pocket gitu. Kita pencet 1, 2, 3. Oke, ulangi, sorry. Tadi gue kurang bagus jempolnya. 1, 2, 3. Ya, lumayan cepet ya. Boom. Boom. Yap, cukup cepat, cukup akurat. Gue sih nggak ada masalah sama fingerprintnya, dan gue suka dia fingerprintnya tuh kayak tombol biasa ya, jadi nggak kelihatan kayak beda gitu. So that's pretty good. Untuk layar sendiri dia HD+, dan memang ini layarnya salah satu weak spot Motorola G45. Di HP lain kayak di Redmi Note 14 gitu kan, layarnya dia tuh udah bagus ya, udah OLED kan, nggak usah dia udah AMOLED, udah enak dilihat, udah vibrant. Di sini memang layarnya dia masih HD+, dan walaupun warnanya bagus, dia warnanya saturasinya tinggi, vibrant, cuma memang bisa kita lihat ya, kelihatan ya, viewing angle-nya memang dia cukup buruk di harganya menurut gue. Tapi it's okay karena menurut gue sih nggak bikin pusing-pusing banget ya, dan layarnya dia warnanya bagus, terus dia warna 20Hz, masih kerasa smooth, jadi sih oke. Terus untuk software sendiri, kalau misalnya kita mau lihat, kita bakal ke setting dan kita bakal ke sistem, ke sini, ini salah, sorry, ke about phone, maksud gue dia ada di Android 14. Motorola udah confirm bakal dapat Android 15 ya, nanti bisa ditunggu aja, pasti bakal dapat kok. Anyway, kalau misalnya kalian lihat di sini, layarnya sendiri dia biasanya kan kalau HP murah suka ada defect kayak di Sharp Aquos Sense 3 atau Sense 5, sorry. Kok 5 sih? 8 maksud gue ya. Sorry, gue kurang tidur jadi otaknya agak sedikit konslet. Tapi di Sense 8 kan suka ada kayak hijau-hijauan. Ini layarnya nggak ada masalah. Lebih ke arah warm warnanya, tapi cukup bagus dan nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk DRM Info sendiri, buat yang penasaran, kalau bisa kita ke DRM Info nih, ini gue lagi install, jadi agak sedikit lemot ya untuk performance-nya. Dia support 120Hz, wide color game mode false, dan sayangnya dia untuk video encoder sendiri, dia udah support HEVC, tapi dia untuk playback-nya nggak ada HDR ya. Dan untuk Wi-Fi sendiri dia at least sudah DR1, jadi bisa full resolusi 720p si HP ini. Next, untuk haptiknya. Haptiknya ini lumayan strong, surprisingly. Strong banget. Tapi memang kualitasnya bukan kualitas yang bulat bagus gitu loh. Ini masih suara kayak bes-bes, bukan kayak pok, tapi lebih ke bes-bes ya. Top Android experience. Karena jarang banget ya zaman sekarang HP resmi entry level yang pakai stok Android. Kalau nggak salah hanya Advan aja dulu ya, di Advan GX, tapi dia juga stok Androidnya jelek sih menurut gue. Ini stok Androidnya khas Motorola, jadi bisa kita lihat ini sih smooth banget. Memang stok Androidnya masih ada sedikit editan-editannya Motorola ya, kayak misal kalau misal kita ke sini, ke setting, dia ada personalized experience yang khusus untuk Motorola kayak dari gesturnya teman-teman. Jadi kalau misal kalian dulu pakai Motorola kayak G45, kalian pasti tahu ada apa aja gesturnya. Seperti chop to flash, kalau misalnya kita chop kayak lagi motong pisau gitu, kayak gini. Oke, sorry, come on. Kadang nggak mau ya. Kalau misalnya kita flick, bisa nggak? Oke, jadi yang bisa flick ya. Itu chop-chopnya di HP ini agak kurang responsif. Tapi kalau kita kayak gini, kita kayak twist to kamera, dia bisa. Kalau kita twist lagi, dia bakal pindah ke kamera depan seperti ini. Twist lagi, pindah ke kamera belakang. Jadi ya lumayan bagus ya kalau misalkan lagi jalan gitu ya, terus kayak mau ngambil foto tinggal di bam langsung
enak sih ya. Gue suka gesture twist karena itu sangat berguna sih menurut gue. Cuma kalau chop-chop dia, nah baru bisa kita lihat. Chop-chop lagi, dia mati. Tadi kayaknya belum ke trigger aja. Performance-nya bagaimana? Dia pakai 6S Gen 3 yang pretty much Snapdragon 695 dan performance-nya memang ini gue masih setup, masih install aplikasi dan gue matiin RAM plus-nya. Ini udah ada 8GB, menurut gue udah cukup sih. Jadi gue matiin RAM plus-nya karena itu bikin HP lemot sama ngerusak aja, yang ngerusak si internal storage-nya karena dia hanya UFS 2.2 juga. Overall bisa kita lihat lumayan smooth lah. Untuk harga 2 juta sih, ini gue bisa bilang HP paling smooth karena dia pakai stok Android dan layarnya hanya HD. Kayak biasanya kan kalau HP murah ya kita bukakan news gini, suka nge-lag ya. Tapi di sini dia smooth, nggak ada masalah. Dan kita scroll nggak ada masalah, launching aplikasi. Walaupun bukan yang paling cepat ya, ini launching aplikasi bisa kita lihat, kita only this time aja, only using this app, allow all. Kita launching lagi nih, Tokopedia lah ya. Bukan yang paling cepat, tapi cukup oke. Dan surprisingly biasa di Tokopedia, dia kan kalau di HP-HP yang pakai OS skin kayak nge-lag banget. Kalau di sini stutter tapi nggak parah banget. Dan yang gue suka dari stok Android itu ininya nih, touch-nya tuh kerasa lebih responsif ya. Hampir semua stok Android HP yang gue pakai kayak gitu. Jadi nice, mungkin gara-gara enteng juga. Jadi ya, seperti itu sih first impresi gue. Dan ada satu yang lumayan unik, sebenarnya negatif sih, tapi ini lumayan unik dari HP ini. Apa itu? Jadi ya, kalau misalnya kita ke YouTube, sekalian gue bahas speaker juga. Misal kita mau nonton sesuatu gitu, kita mau nonton video. Dan ini by the way udah support Dolby Atmos ya. Ini kondisi Dolby Atmos-nya nyala di Spatial Audio. Nah, gue misal mau ini nih, nonton Vanos ya. Nah, tapi gue mau matiin itunya, gue mau matiin Dolby Atmos-nya. Ini nggak bisa langsung guys. Nih, gue matiin. Tuh, unable to turn off Dolby Atmos when loudspeaker on. Gue baru pertama kali ada HP kayak gitu ya. Kira-kira kalian pernah nggak ngeliat HP kayak gini? Si Dolby Atmos itu nggak bisa di toggle on, toggle off kalau lagi ada audio. Harus dimatiin dia audionya. Lumayan unik. Tapi untuk speaker sendiri gue bagus. Gue lumayan surprise. Ini speakernya untuk harga 2 juta sangat bagus, terutama kalau misalnya kalian di settingan Spatial Audio. Itu suara vokalnya lebih maju, lebih jernih, masih kedengeran juga instrumennya tapi lebih fokus ke vokal dan lebih fokus ke sekitar treblan. Gue suka banget. Dan kalau misalnya kalian mau customize lebih jauh lagi, kalian bisa tinggal press and hold Dolby Atmos. Dan di sini kalian bisa setting apa aja lebih spesifik. Bisa kalian customize juga untuk EQ-nya sendiri juga seperti ini. Untuk kustomisasi Dolby Atmos ini menurut gue sih dari semua HP yang pernah gue tes ya, salah satu yang paling detail. Ada podcast loh malah, dan kalian bisa custom juga. Gue sih lebih suka di Spatial Audio, karena bagus ini, gue rekomen. Oke, jadi last but not least, daripada videonya kelamaan, kita langsung tes bagaimana untuk si kamera quality HP ini yang pastinya. Dia kamera hanya satu sebenarnya, 50 megapiksel, satu lagi sih 2 megapiksel depth sensor, makro, nggak berguna lah ya. Jadi kita foto seperti biasa untuk foto ke ini. Red Bull RB19, the best Red Bull ever. 1, 2, 3. Kita coba foto play button gue. 1, 2, 3. Kita coba foto manga, seperti biasa, manga paling ecchi di dunia. 1, 2, 3. Dan terakhir, untuk selfie-nya. Selfie sendiri bisa kita lihat seperti ini, 1, 2, 3. Kalian bisa lihat ya itu kualitasnya. Ini karena HP Motorola, jadi si smoothing-nya nggak parah banget kayak HP Cina, sudah pretty good. Ya ini sih HP Cina, tapi HP Cina maksud gue tuh kayak Oppo, Vivo, dan teman-teman ya, Xiaomi gitu-gitu. Infinix juga termasuk. Video recording bisa kita lihat, untuk video dia maksimal, untuk rear photo resolution ada standar sama high. Oh ini untuk photos ya, recommended. Ya di standar aja lah, nggak usah short optimization. Settingannya cukup komplit untuk foto bisa kita lihat. Kalian bisa watermark, auto HDR. Dan di sini ada audio zoom. Oke, video ini ada fitur-fitur flagship juga ya. Ada audio zoom dan efficient video. Pretty cool. Untuk resolusi sendiri, dia maksimalnya pastinya ada di 1080p di 30 fps. Dan di sini unik juga, kalian bisa mati nyalain mic-nya ya. That's pretty unik. Oke, mari kita langsung tes bagaimana untuk video recordingnya di video 1080p 30 fps. Let's go, 1, 2, 3. Nah, recording pakai resolusi 4K, 4K sih, 1080p 30 ya, kalian bisa lihat ini mikrofonnya gimana. Untuk recording nggak ada batasnya, bisa selama mungkin. Ini bisa di pause juga videonya, sudah pretty good. Kalau misalnya kalian mau b-roll, seperti ini. Dan untuk YouTube play button-nya kayak gini juga cukup bagus. Ini kalau di banyak cahaya, oke juga ya videonya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini,
Noise-nya memang agak lumayan. Jadi ini mungkin HP bagus untuk yang di luar aja ya, yang cahayanya banyak. Ya wajar lah di harganya. Zoom bisa sampai 6 kali dan ini zoom out-nya lumayan smooth untuk harganya. Mari kita langsung aja balik lagi ke si S24 Ultra. Oke ya, seperti itu untuk video quality-nya. Dan untuk sekarang cuma segini aja videonya ya. Kalau misalnya kalian tertarik mau beli HP ini, gue taruh semua linknya ada di deskripsi, termasuk si wallpaper-nya juga. Cuma segitu aja, minggu depan bisa antara day in the life sama review, stay tune aja ya. Thanks for watching, dan ketemu lagi kita minggu depan untuk video Motorola lagi. I'll see you next week, and goodbye.